Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Ika. Saya dari Pisang Candi. Terima kasih atas ini kesempatan diberikan sehingga bertemu dengan Koh Dondi ya. Kita sama-sama, kok saya juga dulu dibesarkan dari lingkungan Tionghoa yaitu dari Margalim. Jadi di sini kok saya mau tanya ini kok tentang ya tadi sempat nggak beda jauh dengan ibu tadi adanya pemurtatan. Ini kebetulan dari saudara saya sendiri, satu bapak tapi beda ibu gitu. Dia sudah berkali-kali jadi habis dari Islam, Kristen, masuk lagi Islam, sekarang dia Kristen lagi. Dan dia kemarin sudah terang-terangan menyatakan kepada saya bahwa dia semacam ditugaskan dari agamanya untuk melakukan semacam pemurtatan, dan jujur dia menyerang saya seperti yang kau sampaikan tadi. Dia mempelajari Islamologi, jadi dia kemana-mana itu bawa kitab Al-Quran terjemah plus perjanjian baru dan perjanjian lama. Sampai saya kemarin ya dikutbahi ya pakai ayat-ayat dari kitabnya. Saya bilang, saya selama ini pakai apa? Sabar aja. Saya cuma jawab, lakum dinukum waliyadin. Saya jawab seperti itu. Tapi dia bilang, sampean dulu ya juga gitu, sampean dulu itu pengkhianat. Ya memang saya dulu mu'alaf. Tapi saya bilang gini, saya bukan pengkhianat. Saya dapat hidayah dari Allah dan saya kembali pada fitrahnya. Hanya itu saja jawaban saya dari saya. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Alhamdulillah, meriah sekali ya ibu-ibu di sini. Ini yang bapak-bapak memang sengaja dikecilin space-nya Pak ya. Kasihan ya. Itu sampai ke belakang Pak ya. Wah, saya belum nggak bisa ngeliat sampai ke belakang nih. Yang ibu-ibu luar biasa, Masya Allah ya. Ini hari Minggu ya. Alhamdulillah. Jadi insya Allah langkah bapak-bapak ibu-ibu ke masjid ini, ke majelis ilmu, insya Allah diridhoi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, buat yang belum tahu nama saya, mungkin juga yang sudah tahu dari YouTube, nama saya kan Dondi Tan, ya Bu ya. Tan itu marga saya Pak. Nah, saya itu orang keturunan Tionghoa, jadi saya punya marga Tan. Tan itu marga kalau dalam bahasa Hokkien itu se Pak. Ya, disebutnya se. Jadi saya Dondi setan gitu Pak. Setan Bu, bukan seton Bu. Saya terlahir dari keluarga Tionghoa dan saya nggak bisa milih untuk lahir di keluarga Tionghoa. Ya, ibu-ibu ada yang bisa pilih lahir di keluarga Jawa? Nggak bisa. Bapak-bapak sama ya, tidak ada orang yang bisa milih mau lahir di keluarga apa ya Bu ya. Tetapi yang jelas ketika dia lahir mau di keluarga suku ras apapun, setiap manusia yang lahir itu fitrah. Fitrah artinya apa? Muslim. Muslim artinya apa? Orang yang berserah diri. Muslim orangnya, Islam ajarannya. Islam artinya berserah diri, Muslim artinya orang yang berislam. Setiap manusia yang lahir fitrah atau Muslim. Saya termasuk yang lahir di keluarga yang bukan Muslim. Jadi saya dikafirkan sama orang tua saya. Ya. Lalu dibawa ke gereja kan berarti dikafirkan Bu, ya nggak? Ya, saya berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen karena memang dari kecil dibawa ke gereja. Ya, ketika orang itu nanti mendengar Islam, menerima Islam, bahkan sampai dia masuk Islam, sebenarnya orang itu tidak pindah agama, tapi orang itu kembali fitrah, ya. Jadi alhamdulillah saya kembali fitrah tahun 2014. Alhamdulillah, walaupun sudah cukup tua tapi ya tetap alhamdulillah gitu ya. Tidak ada kata terlambat ya Bu ya. Belum lama ada seorang penatua gereja Pak. Penatua gereja itu apa ya kalau di Islam apa ya? Seperti kayak Dewan Syuro gitulah. Iya. Ya. Yang menjaga iman orang-orang gereja gitu. Umurnya sudah di atas saya. Alhamdulillah kembali ke Islam Pak. Gara-gara istrinya nonton video saya, terus stres istrinya. Setelah stres stroke mata. Pernah dengar Bu stroke mata?
Mata bisa stroke ternyata loh. Saya juga baru tahu gitu ya. Istrinya ngaku kalau stroke mata, berobat selama 3 bulan. Setelah sembuh, dia mau ngasih tahu suaminya yang penatua gereja tuh nggak berani gitu. Namanya juga penatua gereja ya. Suruh nonton video saya, wah disemprot gitu malah sama suaminya. Tapi akhirnya si ibu ini pinter. Dia nyetel video saya di dekat suaminya, nggak dikasih lihat, cuma digedein aja suaranya, volumenya. Biar suaminya denger gitu ya. Sekali, 2 kali, akhirnya suaminya mau nonton video saya. Setelah dia nonton beberapa video saya, alhamdulillah dia membuat surat pengunduran diri dari gereja. Ya, ketika dia ajukan surat pengunduran diri itu, terus dijanjikan untuk disidang gitulah sama gerejanya. Ya, disidang itu maksudnya alasannya apa gitu dia mau keluar. 3 hari sebelum dia disidang, dia datang ke tempat saya bersama istrinya. Kita diskusi semua, Bible saya keluarin, saya kasih lihat, saya suruh dia baca sendiri perubahannya apa aja gitu. Alhamdulillah mereka menyatakan diri mau masuk agama Islam. Tapi ketika saya tawarkan, ayo Pak mau syahadat sekarang, nanti ya Pak, saya ini 3 hari lagi mau disidang sama gereja saya, sama pendeta katanya. Nanti kalau saya sudah disidang, besoknya saya akan kesini lagi untuk syahadat. Oh iya monggo silakan, semoga dikasih umur panjang, saya bilang gitu. Loh iya dong, nanti kalau nggak sampai, belum sampai sidang dia udah dipanggil Tuhan bagaimana? Alhamdulillah masih dikasih kesempatan. Setelah dia sidang sama pendetanya, apa yang saya tanyakan kepada Bapak itu tanyakan kepada pendetanya. Bapak itu nggak bisa jawab pertanyaan saya. Ketika Bapak itu tanya ke pendetanya, pendetanya juga nggak bisa jawab pertanyaan dia gitu. Akhirnya pendetanya nggak bisa nahan. Besoknya pada ulang tahun pernikahan mereka bersahadat suami istri. Alhamdulillah ya. Umurnya sudah cukup senior, hampir 60 tahun. Jadi artinya memang hidayah itu tidak bisa dipaksakan ya. Hidayah itu milik hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi kisah yang cukup menyedihkan. Ibunya nih, ibu kameramen saya nih. Ibunya nih semuanya keluarga Kristen. Tinggal di daerah Cianjur ya. Ciranjang kita sendiri, kita tahu bahwa di daerah itu memang daerah kantong Kristen ya dari zaman Belanda ya. Ibunya beberapa bulan sebelumnya sudah menonton video saya. Terus bilang sama anaknya, pengen ketemu sama Kodondi gitu. Masih Kristen ibunya gitu. Akhirnya ya karena sakit kita datang ke rumahnya gitu. Ya, kita ngobrol. Saya cuman modal 1 Bible yang kecil. Ngobrol satu-satu ayat kita bahas. Akhirnya dalam waktu 1 jam ibunya mengaku bahwa Yesus bukan Tuhan. Ibu-ibu tahu Yesus bu? Tahu Yesus bu? Hah? Tahu enggak gitu ya. Yesus itu nabi kita, Nabi Isa Al-Masih ya. Di Quran kita sering membaca Nabi Isa Al-Masih putra Maryam. Kalau orang Kristen menyebutnya Yesus gitu ya. Ketika saya sudah mengetahui bahwa ibunya sudah mengakui Yesus bukan Tuhan, saya ajakkan, ayo bu, kalau mau masuk Islam kita bisa bersyahadat. Ibunya bilang apa? Nanti dulu ya katanya. Kalau saya bersyahadat, nanti saudara-saudara saya begini. Jadi lebih takut saudaranya daripada ya, saya kan nggak bisa maksa. Di dalam Islam kita tidak boleh maksa kan? Ya udah bu, pamit kalau gitu pulang. Itu bicara sama ibunya hari Jumat. Saya ke luar kota, ke Majalengka, hari Selasa saya dengar kabar dari Erik, ibunya sudah meninggal. Belum bersyahadat. Milik Allah Subhanahu wa taala, hidayah ya. Tidak bisa kita paksakan. Jadi memang kita semua yang sudah menerima iman Islam ini harusnya sangat-sangat bersyukur ya. Nikmat yang paling tinggi buat seorang manusia itu adalah nikmat Islam. Kenapa? Karena kita hanya menyembah kepada Tuhan yang Esa. Walaupun Tuhannya nggak kelihatan, walaupun Tuhannya nggak bisa jadi manusia, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Perkasa, Maha Penyayang. Ya. Kalau ada orang yang percaya Tuhan yang Maha Kuasa itu bisa jadi manusia,
Ibu-ibu gimana? Rasanya gimana kalau melihat orang yang percaya Tuhan bisa jadi manusia? Kan katanya Tuhan Maha Kuasa nih, ya. Karena dia Maha Kuasa, makanya dia bisa jadi manusia. Gitu. Pernah dengar Bu ya? Orang Kristen kan memang menyembah Yesus sebagai Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang menjelma jadi manusia. Menurut ibu-ibu logis atau tidak logis? Nggak logis. Kenapa Bu nggak logis? Hah? Bukan makhluk. Oh, begini. Hah? Ada minyak enam. Waduh. Nah, karena Tuhan bukan makhluk. Orang Kristen akan bilang begini. Tuhan itu kan Maha Kuasa. Karena Tuhan Maha Kuasa, makanya dia punya kuasa untuk jadi apa saja. Gitu. Kalau kita mengenal orang yang menyembah Tuhan yang satu, itu namanya monoteis. Gitu kan? Kalau orang yang menyembah banyak Tuhan, namanya politeis. Tapi kalau ada yang percaya Tuhannya, ada Tuhan yang supreme, paling tinggi, tapi di bawahnya juga ada Tuhan-Tuhan yang lebih rendah, itu namanya henoteis, Bu. Nah, mungkin baru dengar ya. Nanti kalau orang yang nggak percaya ada Tuhan, namanya ateis. Gitu. Kalau dingin, namanya ateis, gitu. Jadi orang-orang Yunani itu sudah terbiasa menyembah ada Tuhan yang paling tinggi. Tuhan ini bisa punya anak dari manusia. Ya, pernah dengar? Hercules dengar Bu, tahu Bu? Nah, ada lagi Perseus, ya kan? Perseus, Hercules itu adalah nama anak-anak dari dewa Zeus. Itu Perseus, Hercules dari manusia. Nanti dewa Zeus juga bisa punya anak dari dewi-dewi yang lain. Jadi dewa Zeus ini adalah dewa yang celamitan gitu Bu. Anaknya banyak gitu. Sampai 100 gitu anaknya. Ya. Sistem kepercayaan ini namanya sistem kepercayaan Helenisme. Orang-orang Yahudi yang sudah punya kitab suci mereka, ya, kitab sucinya tuh ini, itu hidup di bawah era budaya Helenisme. Sama seperti kita mungkin bangsa Indonesia dulu hidup pada zaman penjajahan Belanda. Ada nggak Bu yang diadopsi dari penjajah Belanda di Indonesia? Ada nggak Bu? Ada nggak Pak? Apa Pak yang diadopsi Pak? KUHP tuh betul ya. KUHP kita tuh dari Belanda. Nah, orang Yahudi sudah punya kitab ini, namanya kitab Tanakh. Nah ya, TANACH. Ini yang disebut oleh orang-orang Yahudi itu sebagai kitab Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ya, Torah itu yang disebut dengan 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Gitu. Nggak usah dihafalin Bu ya. Kitab-kitab Nevi'im itu kitab nabi-nabi, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Hagai, Habakuk dan sebagainya. Nanti kitab Ketuvim itu ada kitab-kitab tulisan para nabi. Contohnya misalnya kitab-kitab Amsal, Kidung Agung, Ratapan, Pengkhotbah dan lain-lain. Ada Mazmur. Kita sering mendengar di Quran apa? Zabur, ya. Jadi di sini ada sebutan Taurat, ada sebutan Mazmur atau Zabur. Nah, kitab ini yang sudah dipegang oleh orang-orang Yahudi kira-kira 500 tahun sebelum ada Nabi Isa alaihissalam, ini diterjemahkan menjadi dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Ya, jadi kitabnya ini nih. Wah, ini mejanya mungil banget Pak, jadi saya naruhnya susah ini. Jadi naruhnya di pangkuan nih. Yang dari bahasa Ibrani diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Kitab yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Yunani ini yang beredar ketika timbul agama Kristen. Ya. Ketika timbul agama Kristen, ini ditafsirkan dan dirubah-rubah terjemahannya oleh orang Kristen, sehingga seolah-olah kitab ini berbicara tentang Yesus di dalam kitabnya orang Kristen. Nah, kitabnya orang Kristen itu apa? Kitab orang Kristen itu ini. Ini tulisannya, ini yang cetak dari LAI ya, tulisannya Kitab Suci Injil. Tapi ini jangan disebut Injil ya, kita jangan sebut ini Injil ya. Nanti saya jelaskan kenapa. Ini kitabnya orang Kristen yang ditulis kira-kira pertengahan abad pertama hingga abad kedua. Kitab yang bahasa Yunani
setelah terjemahannya disesuaikan oleh orang Kristen, di abad keempat ini dijadikan satu dengan kitabnya orang Kristen yang ini. Nah, inilah jadinya kitab orang Kristen, ya. Tetapi yang sudah jadi bahasa Yunani ini terjemahannya sudah disesuaikan untuk kepentingan Kristen. Jadi Kristen yang percaya Tuhan itu bisa punya anak dari manusia, seolah-olah kitab yang Yunani yang tebel ini sudah meramalkan gitulah. Ya, sudah menubuatkan tentang Yesus di kitab yang punya orang Kristen. Yang hasil terjemahan Yunani ini dari kitab orang Yahudi disebut Perjanjian Lama, yang punya Kristen disebut Perjanjian Baru, ya. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah lihat yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa termasuk bahasa Indonesia, di sini tulisnya Alkitab. Nah, ya. Kita sebagai umat Islam yang punya Al-Qur'an dan juga Al-Qur'an kita disebut Alkitab, jangan sebut ini sebagai Alkitab, Bu. Ya. Nanti di sini ada sebutan Taurat, Zabur atau Injil. Itu juga kita jangan sebut sebagai Injil gitu. Karena apa? Karena Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud atau ditulis dalam Quran itu bukan kitabnya orang Kristen dan juga bukan kitabnya orang Yahudi, Bu. Kenapa? Kalau gini, kitabnya orang Yahudi ini, yang Tanakh ini ditulis kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Jaraknya kira-kira 1000 tahun dari Nabi Musa. Yang disebut dengan Injil, kitab yang menceritakan tentang Yesus, ditulis kira-kira tahun 48 sampai kurang lebih pertengahan abad kedua. Jadi pernah dengar nggak, Bu, Nabi Isa alaihissalam menulis kitab Injil? Bapak-bapak pernah dengar di Quran kah atau di hadis gitu, pernah baca? Nggak pernah ya? Pernah baca nggak Hawariyun menulis kitab Injil? Belum pernah juga. Pernah dengar Nabi Musa menulis kitab Taurat? Belum juga. Pernah baca nggak, Bu, kitab Taurat, Zabur, Injil dijanjikan untuk dijaga seperti Quran? Tidak, ya. Berarti kalau kita tanya apakah Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud dalam Quran itu kitabnya orang Kristen dan kitabnya orang Yahudi? Bukan, ya. Karena memang ditulis oleh orang-orang yang mungkin tidak pernah ketemu dengan nabi-nabinya gitu. Ya. Kalau di Quran disebutkan Injil, itu ada berapa Injilnya? Cuman satu yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, gitu ya. Tapi kalau di sini Injilnya ada 4, ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, gitu ya. Berarti itu bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Sebutan kitab, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil yang diberikan kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Kata kitab itu belum tentu artinya buku, Bu. Ya, tapi juga bisa berarti apa? Hukum, ketetapan, perintah, aturan dari Allah Subhanahu wa taala untuk suatu kaum tertentu, gitu. Dalam hal ini kalau Taurat, Zabur, Injil diberikan kepada Bani Israel dan hanya pada zaman itu, gitu ya. Jadi kalau tidak ada janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga, berarti ini bukan Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran, gitu ya. Di Quran surat Al-A'raf ayat 157 disebutkan mereka beriman kepada nabi yang ummi, yang apa? Yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Nah, sekarang kalau ini disebut Taurat dan ini disebut Injil, ada nggak nama Nabi Muhammad SAW di sini? Nggak ada. Ya. Entah sudah dihilangkan, entah sudah disamarkan, atau entah sudah dikaburkan atau dihilangkan dan sebagainya. Kalau tidak ada namanya, berarti kan ini tidak sesuai dengan Quran surat Al-A'raf 157 karena namanya Nabi tidak tertulis di sini, gitu. Ya. Jadi itu indikasi kuat bahwa Taurat, Zabur, Injil yang ditulis di dalam Quran itu bukan kitabnya orang Yahudi, juga bukan kitabnya orang Kristen. Ya, penting nih, Bu, supaya kita
Jangan mudah, misalnya nih, jangan mudah percaya nih ada kitab namanya Injil gitu. Inilah kitab yang diterima oleh Nabi Isa Al-Masih gitu. Bukan, karena di sini mereka menggunakan nama Isa Al-Masih nih. Nih Pak, tulisannya Isa Al-Masih ya. Di sini juga ada kata-kata insya Allah. Saya punya kitab yang lain, ada tulisannya Assalamualaikum. Ada tulisannya masjid. Ada tulisannya Ka'bah. Di kitabnya orang Kristen loh, ada tulisan Ka'bah. Tapi Ka'bah yang dimaksud di dalam kitab mereka tuh Ka'bah Baitul Maqdis. Bukan Ka'bah yang di Masjidil Haram, ya. Mereka bikin seperti ini untuk dibagikan nih kepada orang-orang Islam nih. Oh iya, ini ngomong-ngomong Malang kan banyak kristenisasi ya Pak ya, betul nggak? Iya, betul. Betul ya? Juga di Batu banyak SCT ya Pak ya? Iya, Hah? di Malang di dekat sini juga ada. Nah, ibu-ibu tahu nggak sama bapak-bapak, kalau di STT, Sekolah Tinggi Teologi, itu mereka belajar Islamologi, tahu nggak Pak? Iya, mereka belajar Islamologi, betul kan? Jadi kalau mereka belajar Islamologi, masuk kita nggak belajar Kristologi gitu. Nanti mereka aja yang tahu ilmunya, kita nggak tahu ilmunya. Nah, makanya kita harus membentengi akidah umat Islam dengan ilmu Kristologi. Ilmu Kristologi itu bukan ilmu yang menjadikan kita orang Kristen, tapi ilmu Kristologi itu yang membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pemurtatan. Ya, orang Kristen itu memang sudah diperintahkan oleh agama mereka. Di dalam kitab mereka ada ayat yang berbunyi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, murid Yesus maksudnya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu perintahnya. Gitu ya. Jadi ada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pernah dengar Trinitas Bu ya? Trinitas. Ada yang bisa jelasin Trinitas? Trinitas itu mereka mengatakan Tuhan itu Esa, tapi dalam 3 pribadi, ya. Bapa itu Tuhan, Putra itu Tuhan atau Yesus, Roh Kudus juga Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan gitu. Paham nggak Bu? Hah? Enggak. Alhamdulillah Bu nggak paham. Kalau paham bahaya Bu malah Bu ya. Mendingan nggak paham Bu. Nanti lanjut, Bapa itu Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa. Nah, puyeng-puyeng deh Bu ya. Itu paham mereka. Nah, di dalam seluruh kitab mereka, orang Kristen, itu tidak ada yang mengajarkan ajaran Trinitas itu kecuali cuma 1 ayat. Ya Bu ya. 1 ayat itu ada di surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Saya ingin buktikan kepada Bapak Ibu bahwa ajaran Trinitas di dalam kitab mereka ternyata bermasalah, gitu ya. Minta tolong nih. Saya kemana-mana jadi kayak tukang buku nih Bapak, koper ini. Ini tebal sekali nih. Kok Nah, kalau ada meja lagi lebih enak nih. kayak bukunya Harry Potter. Sini Pak, sini Pak. Nah, ini apa Pak? Kitab suci Terus di Katolik Katolik. Ini ada tulisan apa Pak? tidak untuk diperdagangkan. Tidak untuk diperdagangkan. Jadi jemaat yang biasa nggak bakal dapat ini, nggak bisa dapat ini ya. Kalau yang biasa dibawa jemaat itu yang tipisnya segini, yang biasa dibawa begini. Ya. Kalau yang ini kan tebal, susah ditaruh di ketek begini. Ya. Kitab Suci Katolik dengan pengantar dan catatan lengkap 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi nggak Pak? Ya, resmi. Resmi ya. Percetakan Arnoldus ND. Di seluruh kitab mereka, yang disebut ada bukti ayat mengajarkan Trinitas itu cuma 1 ya, yaitu di surat 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7. Nah, boleh minta tolong bacain Pak, tapi jangan pakai bismillah Pak ya. Iya. Nah, ini yang saya garis bawah ini. Sebab apa tuh? Yang merah itu ya. Ya, yang saya garis merah nih. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus.
dan ketiganya adalah satu. Nah, ya. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nah, kalimat ini yang dianggap sebagai bukti bahwa kitab mereka mengajarkan Trinitas, Pak. Tapi ada catatan kakinya begini, ayat 7 sampai 8 di dalam surga sampai di bumi, apa nih Pak? Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Terus? Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Boleh diulang nggak Pak? Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Pasti tidak asli. Apa tuh Bu kalau tidak asli Bu? Oh, semangat banget bilang palsu. Gimana Bu? Kalau di Quran ada teks aslinya, ada terjemahannya, atau ada asbabun nusulnya, ada catatan kakinya, ayat Al-Fatihah ketiga ini pasti tidak asli. Gimana rasanya Bu? Hancur hati kita Bu ya, kalau baca begitu ya. Ini ada kitab bisa mengatakan begitu Pak. Karenanya ayat ini pasti tidak asli. Kenapa? Karena memang sebelum abad ke-16 ayat ini tidak terdapat di dalam naskah-naskah yang paling tua, yang kuno, ya. Awalnya ini ayat hanya sebagai catatan di pinggir halaman. Nah, jadi kalau zaman dulu penyalin itu menyalin dalam bentuk kolom, gitu ya. Tadinya ini catatan di pinggir halaman. Bisa jadi ini adalah pemikiran agama dari penyalin atau tafsir dari pemuka agamanya yang akhirnya naik pangkat gitu jadi ayat gitu. Jadi pemikiran agama dijadikan agama. Gitu, kurang lebihnya begitu ya. Dan ini baru satu dari antara banyak yang lain, Pak. Banyak yang lain ya. Sudah saya tanda-tandain gitu. Yang tidak asli, yang tambahan, yang sisipan, bahkan ada yang pinjaman. Ayat kok pinjem nggak dibalik-balikin gitu. Ya, macam-macam. Memang ya, kadang-kadang juga bikin kita ketawa. Memang lucu ya jadi ya. Ayat Matius dipinjam dari Lukas, nanti Lukas dipinjam dari Markus dan sebagainya. Nah, tapi tujuannya gini Bu, saya membahas ini, bapak-bapak, ibu-ibu, bukan saya ngajak untuk membenci orang Kristen, bukan. Ya, ini tujuannya bukan untuk memusuhi orang Kristen, bukan. Orang-orang Kristen tuh banyak yang baik Bu, banyak yang baik. Cuman mereka nggak tahu aja nyembah Tuhan yang benar itu seperti apa gitu. Ya. Keluarga besar saya juga masih banyak yang Kristen. Nah, jadi tujuan kita belajar ini supaya kita tahu akidahnya mereka bagaimana, kitab mereka bagaimana. Kalau jemaat biasa nggak akan tahu ada catatan kaki seperti ini. Ini kemarin ada yang nawarin saya kitab yang seperti ini 15 juta. Satu kitab begini. Karena tidak diperdagangkan. Nah, jadi suka-suka harganya gitu. Seperti batu akik gitu ya harganya. Nah, jadi setelah kita sekarang tahu bagaimana sekarang kita harus bisa menjaga iman dan akidah kita, ya, menjaga akidah keluarga kita, menjaga akidah saudara-saudara kita, handai tolan kita, ya, sesama umat Islam supaya tidak mudah dimurtadkan, gitu ya. Tadi kita sudah mendengar tentang Trinitas. Sekarang kita mencoba mengetahui sebenarnya kitabnya orang Kristen ini bisa dibagi menjadi bagian apa saja, gitu ya. Ini macam-macam nih Bu. Ini terbitan 2023, ya. Yang ini, ini terbitan 2023. Namanya LAI Terjemahan Baru 2. Sebelumnya yang ini TB1, Terjemahan Baru 1. Terbitan 1974. Saya ada yang lebih tua lagi. Cuman saya nggak bawa nih, sorry. 1962. 1962 dikatakan babi itu haram gitu. Ya, di kitabnya Perjanjian Lama, babi itu haram. Yang di sini berubah jadi babi hutan itu haram. Jadi kalau babi hutan sama babi ternak itu beda nggak Bu?
Beda ya? Rasanya juga beda ya Bu ya? Kirain ada keceplosan, iya gitu. Wah ketahuan pernah nyobain. Memang rasanya beda Bu. Kalau babi hutan tuh lebih alot gitu dagingnya. Orang Jawa bilang celeng ya Bu ya. Ada taringnya. Jadi kalau Bible yang lama 1962 bilang babi haram, di sini berubah jadi babi hutan yang haram. Di sini balik lagi babi gitu. Jadi kalau babi hutan sekarang jadi babi lagi. Tapi kalau yang dulu haram, di sini haram, di sini najis. Beda nggak Bu? Najis sama haram? Beda, gitu ya. Nah, memang ya begitulah kondisi kitab mereka. Ini semuanya sudah kita ketahui ya. Banyak juga kontradiksi-kontradiksi. Nanti kalau yang di Matius, Yesus diceritakan lahir pada zaman Herodes gitu ya. Kalau kita baca sejarah, Herodes matinya tahun 4 sebelum Masehi. Kalau yang di Lukas, Yesus lahir pada zaman Kaisar Agustus atau ketika Kirenius menjadi wali negeri Syria. Kirenius jadi wali negeri Syria di sejarah kita bisa baca tahun 6 Masehi. Jadi ada 6 Masehi, ada 4 sebelum Masehi, bedanya udah 10 tahun. Itu juga kontradiksi. Ya, hanya berdasarkan sejarah, kontradisinya sudah terlihat jelas. Kalau orang-orang Kristen yang baca, mungkin nggak tahu Herodes matinya tahun berapa, Kirenius jadi wali negeri Syria tahun berapa. Kalau bukan sejarawan, nggak akan tahu. Tetapi saya sudah merangkum kontradiksi-kontradiksi semacam itu, dan saya jadikan buku. Nanti Bapak Ibu bisa beli bukunya ya. Kita bawa beberapa salinan. Sudah saya tanda tangan juga. Siapa tahu mau beli, silakan. Kalau sebuah kitab yang disebut sebagai kitab suci ada kontradiksinya, bisa nggak disebut kitab suci, Bu? Nggak bisa. Kalau sebuah kitab suci ada ayat yang pasti tidak asli, bisa nggak disebut sebagai kitab suci, Bu? Nggak bisa. Nah, ya, jadi ini yang membuat saya meninggalkan agama saya yang dulu, gitu. Ya, ketika saya bisa menemukan, nah ini kan istilahnya barbuk ini, ya, barang buktinya ada depan mata. Kalau cuman katanya kan, baca-baca PDF atau di Google mungkin masih bisa dikatakan tidak meyakinkan gitu. Tapi kalau ada barang bukti seperti ini, mau ngomong apa? Jadi Bu, kalau saya debat sama pendeta, ini saya bawa kemana-mana Bu. Jadi saya pegang nih, sambil nanya pendeta gitu. Pak Pendeta, 1 Yohanes 5 ayat 7 itu firman Tuhan bukan? Kalau pendetanya jujur, dia akan bilang bukan. Gitu. Ketika dia bilang bukan, nah yang nonton kan tepuk tangan. Masa ada firman bukan firman Tuhan gitu kan? Kalau dia bilang firman Tuhan, saya tinggal buka, saya suruh kameramen zoom, ditonton banyak orang malah lebih malu lagi dia. Gitu ya. Terus kemudian nanti ada lagi, kalau kita kan taunya Quran itu di dalamnya surat-surat gitu kan? Kalau ini ya samalah, saya sebut aja surat ya. Ada surat, beberapa surat, 5 atau 6 surat yang nulis nggak tahu siapa. Gitu. Kalau yang nulis nggak tahu siapa, kitab suci apa bukan ini gitu. Ya, jadi saya juga pegang ini, saya tanya, Pak, surat Ibrani itu yang nulis siapa? Tidak diketahui gitu. Jujur pendetanya. Ya, tapi yang nonton kan tepuk tangan jadinya. Loh, kok surat kok bisa nggak tahu siapa yang nulis gitu ya. Ketika debat selesai, waktu itu debat yang kedua, pernah debat selesai, ada ibu-ibu yang mau bersyahadat dari Kristen. Ya, karena kita sedang berdebat ya, saya memberikan waktu kepada pendetanya kan. Pak Pendeta, sekarang debat kita sudah selesai, silakan meninggalkan tempat, kami akan melanjutkan dengan syahadat, ini ada yang mau disyahadatkan gitu. Yang satu pergi, yang satu nggak mau pergi, duduk aja. Pak, silakan Pak, pergi Pak, pulang gitu, udah selesai debatnya gitu. Oh, saya belum pernah ngeliat orang syahadat, saya pengen lihat orang syahadat gitu. Oh ya sudah, nggak apa-apa, nggak sekalian Pak syahadat gitu. Enggak katanya. Ya sudah, saya syahadatkan depan pendeta gitu sekalian, biar dia ngelihat sekalian ya. Tetapi ya alhamdulillah, kita melakukan debat itu, kita tetap harus melakukan dengan cara yang paling baik, sesuai dengan petunjuk Quran ya. Di dalam debat kita juga tidak boleh menyerang pribadi pendetanya. Kita juga tidak boleh menghina agama mereka, apalagi menghina sesembahan mereka. Ya, tetap itu adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena kalau kita menghina sembahan mereka, mereka akan menghina Allah Subhanahu wa taala tanpa pengetahuan. Itu yang kita hindari ya. Nah, jadi ibu-ibu sudah tahu nih, di dalam kitab mereka ada ayat yang pasti tidak asli. Ibu-ibu nanti kalau mau screenshot atau mau foto, tinggal nonton video saya. Ada, sering saya tampilkan di YouTube saya nih. Tinggal tunjukkan kepada mereka, ini maksudnya bagaimana gitu ya. Tidak asli itu apa gitu. Saya di studio paling sering buka ini kalau buat orang-orang Kristen yang datang untuk konsultasi dengan saya, ya. Saya mau tanya, ini ada kitab begini, gimana? Coba dibaca, tidak asli itu apa gitu. Bingung sendiri mereka. Mereka nggak pernah lihat kitab yang begini gitu. Ketika mereka melihat, reaksinya macam-macam. Ada yang biasa aja, ada yang terkejut-terkejut, ada yang nangis. Ya, ibu-ibu setelah baca ini nangis. Lama loh, 20 menit nangisnya ada loh. Ketika sudah tenang, saya tanya, Bu, kenapa nangis, Bu? Jadi selama ini saya dibohongin sama gereja ya. Nah, kan ibu yang ngomong, bukan saya. Ya, ini saya kan cuma menunjukkan aja barang buktinya gitu. Alhamdulillah banyak dari orang yang sudah membaca sendiri perubahan-perubahan di dalam kitab mereka, banyak yang bersahadat. Tetapi kita tidak pernah memaksa mereka untuk masuk Islam. Ketika mereka datang, yang saya buka kitab-kitab mereka dulu gitu. Kalau saya buka Quran kan belum tentu mereka percaya, gitu kan? Jadi yang saya buka kitab mereka dulu, saya buktikan ada perubahan apa, baru setelah mereka yakin bahwa di dalam sini ada jelas ada bukti perubahan, baru saya kenalkan Islam, baru saya perkenalkan Quran. Mujizat apa di dalam Quran, ya? Banyak sekali ayat-ayat di dalam Quran yang mungkin ada kurang lebih 1000 ayat yang berhubungan dengan sains yang baru terbukti atau terkonfirmasinya baru zaman sekarang. Setelah ada mikroskop, setelah ada teleskop, setelah ada alat selam, setelah ada alat buat mengukur tanah, baru ayat-ayat di dalam Quran itu terbukti kebenarannya. Dulu Nabi Muhammad SAW nggak punya mikroskop, nggak punya teleskop, nggak punya alat selam, ya, nggak pernah terbang atau naik atas gunung, bisa mengucapkan, membacakan ayat-ayat yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata terbuktinya baru sekarang. Mungkin orang-orang Arab Quraisy juga dulu bingung gitu kali ya. Ini maksudnya besi turun dari langit itu turun dari mana gitu. Ternyata baru sekarang NASA mengatakan besi yang ada di bumi ini bukan berasal dari bumi, tapi dari langit. Coba, dari mana Nabi Muhammad SAW mengetahui hal seperti itu? Kalau tidak berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baru setelah saya kasih tahu begitu hal-hal seperti itu, kan sekarang kita udah hidup dalam zaman sains gitu ya. Tinggal buka handphone langsung kelihatan gitu kan. Semua informasi mudah diperoleh. Nah, alhamdulillah dari zaman sains ini juga banyak orang yang akhirnya mengetahui kebenaran Quran, juga bisa melihat kejanggalan-kejanggalan atau permasalahan-permasalahan dalam kitab mereka. Kalau dulu saya malas bener Bu, ngumpul-ngumpulin begini ya. Mendingan saya pakai PDF atau pakai artikel atau Google gitu. Ada yang Google kosong gitu ya, ada yang begitu kan. Tapi saya lebih baik pakai buku. Karena rasanya lebih mantap Bu, kalau bisa nunjukin mereka ya dengan barang bukti yang seperti ini. Nah, alhamdulillah. Jadi dakwah yang kami lakukan ini, yang kami sebut sebagai dakwah kristologi, ini kami anggap sebagai dakwah tauhid. Dakwah yang mengajak orang untuk bertauhid. Yang tadinya tidak bertauhid, kita ajak untuk bertauhid, mengesahkan hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kami percaya bahwa dakwah tauhid ini juga dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya ketika beliau berhadapan atau berinteraksi dengan orang-orang kaum Yahudi dan Nasrani, ya. Bahkan ketika sahabat beliau juga mengungsi ke Habasyah, yang dibicarakan juga dakwah kristologi. Karena yang dibacakan kan Quran surat Maryam gitu, banyakan gitu ya. Nah, jadi alhamdulillah saya bersama Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid yang berpusat di Surabaya, kami memang melakukan dakwah ini tujuannya tidak lain tidak bukan hanya untuk membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pendangkalan akidah
dan juga upaya-upaya pemurtatan. Ya, karena Kristen memang tidak pernah akan berhenti melakukan upaya pemurtatan. Ya, mereka sudah diprogram sedemikian sehingga mereka selalu menggunakan cara-cara, bahkan diajarkan di dalam kitab mereka, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Seperti itu, sampai begitu. Jadi makanya mereka sampai bikin kitab yang bisa dikatakan mirip-mirip dengan Islam seperti ini, yang dibagi-bagikan kepada orang Islam. Juga mereka melakukan upaya kristenisasi di mana? Di rumah sakit, di sekolah-sekolah. Ya, Bapak Ibu, saya menghimbau, jangan mengirimkan anak-anak Bapak Ibu sekolah di sekolah mereka. Dulu banyak nggak Bu orang tua Islam yang mengirimkan anaknya sekolah di sekolah Kristen? Banyak ya? Baru ngaku udah tuh ya. Katanya apa Bu? Lebih disiplin ya Bu ya? Nah, sama aja Bu ya, disiplin mah. Tinggal tergantung bagaimana pengelola sekolah itu menjalankan sistem di sekolahnya. Ya. Juga jangan kita membawa keluarga kita ke rumah sakit mereka. Ya, banyak kejadian ketika pasien yang bukan agama mereka, misalnya sakaratul maut, pihak keluarga disuruh keluar, nggak boleh nungguin. Yang mengurusi tim mereka, ya. Nanti entah bagaimana caranya, simsalabim, tiba-tiba pasiennya sudah jadi Kristen. Banyak yang terjadi begitu, Bu. Kami pernah mengirimkan utusan ke sebuah rumah sakit di Bandung, rumah sakit Kristen, di mana ada orang Islam membawa ibunya yang sakit ke rumah sakit tersebut dan harus dioperasi karena BPJS-nya nunggak, jadi nggak bisa ditanggung. Rumah sakit menawarkan untuk mengoperasi gratis, tetapi apa syaratnya? Masuk Kristen. Nah, akhirnya kita bantu, kita beresi BPJS-nya, kita keluarkan dari rumah sakit tersebut, kita pindahkan ke rumah sakit Islam. Itu ya Bu ya, anak-anak kita juga jangan kita kirim ke sekolah mereka. Walaupun mungkin pelajaran agamanya dipisah, tapi biasanya nanti pasti akan terpapar gitu ya. Kemarin belum lama saya kedatangan seorang ibu-ibu tunanetra dari lahir, karena mungkin keluarganya tidak sanggup mengurus atau bagaimana. Si ibu ini dari usia 9 tahun dimasukkan ke sekolah luar biasa, tapi yayasannya Kristen. Ketika keluar dari situ umur 20 sudah jadi Kristen dia gitu. Berarti kan sama aja kita mengkristenkan anak kita gitu ya. Nah, makanya kita harus berhati-hati gitu ya. Ya. Baik, nah saya mungkin tidak bisa panjang lebar ya menjelaskan. Saya lihat kan banyak nih jamaahnya nih. Bagaimana kalau kita perbanyak waktu tanya jawabnya saja? Ya. Gitu ya Pak ya? Kita beri kesempatan untuk tanya jawab pada Ya. Bapak Ibu, karena nanti kita insya Allah untuk duhur kan jam 11 lebih 14 ya, kurang lebih sekitar itu. Jadi nanti kita mungkin harus akhiri sekitar jam 11. Jadi monggo silahkan yang ingin bertanya dari ibu-ibu dulu, angkat tangan ya. Ibu 1, kemudian ibu nomor 2, dari bapak-bapak 2, yang depan sama yang belakang. Baik, ada 4 yang sudah siap untuk bertanya. Monggo itu ibu yang di depan ini, ibu ini, dan nanti yang sebelah situ. Pakai mana? Ini nanti kalau pakai yang ini. Ininya? Ya. Ini di sini. Nanti kalau pakai ambil yang itu. Oh yang itu. Ini apa namanya? Si Yang ini? Ini. Oke. Ya. Itu ibu yang putih. Setelah itu dia di dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Joyogren, Ibu Siti. Ini hanya yang nanya kok sekedar nggak kelihatan? intermezzo dulu. Saya adalah subscriber dari Kohdondi Masya dan Allah. saya senang sekali hampir tiap waktu saya menyimak video panjenengan. Alhamdulillah. Nah, kemudian masalahnya ini adalah ini Kohdondi. Jadi teman saya ini seorang Ustadz yang beliaunya itu tunanetra, tapi tunanetra karena kecelakaan. Nah, beliau itu sekarang ini apa istilahnya itu ngopeni anak-anak yang setingkat
TK, SD dan sampai SMP awal bahwa di daerah Tajinan, daerah Kampung Topeng, yaitu di Malang, Sumber Suko, Kecamatan Tajinan, itu ada pemurtatan. Nah, Bapak Ustadz Khairuddin itu walaupun dalam kondisi terbatas dibantu oleh istrinya, beliau berusaha untuk istilahnya mengembalikan akidah putra-putra tersebut. Nah, memang keadaannya memprihatinkan. Nah, saya di sini hanya sekedar info, bukan lalu harus Bapak Kodondi dan tim itu harus bagaimana, enggak. Jadi ternyata di Malang Selatan, kalau ini Tajinan ya, nah itu masih ada pemurtatan. Nah, maksud kami adalah kemungkinan sebelum kondur ke Jakarta, Bapak Kodondi atau tim mungkin bisa menengok ke sana seberapa parahnya pemurtatan yang dilakukan oleh beliau-beliau dari sebelah kita. Jadi maksud saya, kami dari pengajian di Joyogren dan sekitarnya juga sudah berusaha untuk membantu sedikit demi sedikit untuk terwujudnya kayak apa ya istilahnya, pengajian anak-anak untuk mengembalikan akidah dari putra-putra tersebut. Nah, Baik. begitu. Ya, Baik. matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu yang dilihatnya anak itu dari Mana tadi? langsung dia Ya, kalau yang tadi Ibu sifatnya bukan pertanyaan kan ya, hanya informasi atau permintaan ya. Insya Allah Bu, kami ada perwakilan di Surabaya, kantor pusat kami di Jalan Mayangkara nomor 21 Bu. Nanti Ibu kalau bisa saya berikan nomor pengurus kami yang di Surabaya Bu, biar sekali waktu mereka tengok gitu Bu ya. Insya Allah Bu ya nanti ya. Baik, silakan Bu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Ibu Ika. Saya dari Pisang Candi. Terima kasih atas ini kesempatan diberikan sehingga bertemu dengan Koh Dondi ya. Kita sama-sama, kok saya juga dulu dibesarkan dari lingkungan Tionghoa, yaitu dari Margalim. Jadi di sini kok saya mau tanya ini kok tentang ya tadi sempat nggak beda jauh dengan Ibu tadi, adanya pemurtatan. Ini kebetulan dari saudara saya sendiri, satu bapak tapi beda ibu gitu. Dia sudah berkali-kali jadi habis dari Islam, Kristen, masuk lagi Islam, sekarang dia Kristen lagi. Dan dia kemarin sudah terang-terangan menyatakan kepada saya bahwa dia semacam ditugaskan dari agamanya untuk melakukan semacam pemurtatan, dan jujur dia menyerang saya seperti yang kau sampaikan tadi. Dia mempelajari Islamologi, jadi dia kemana-mana itu bawa kitab Al-Quran terjemah plus perjanjian baru dan perjanjian lama. Sampai saya kemarin ya dikutbahi ya pakai ayat-ayat dari kitabnya. Saya bilang, saya selama ini pakai apa? Sabar aja. Saya cuma jawab, lakum dinukum waliyadin. Saya jawab seperti itu. Tapi dia bilang, sampean dulu ya juga gitu, sampean dulu itu pengkhianat. Ya memang saya dulu mu'alaf. Tapi saya bilang gini, saya bukan pengkhianat. Saya dapat hidayah dari Allah dan saya kembali pada fitrahnya. Hanya itu saja jawaban saya dari saya. Dan saya ingin bagaimana tindakan saya untuk istilahnya tidak sampai dia tuh menyebarkan pemurtatannya gitu loh. Karena dia sistemnya mendekati anak-anak muslimah gitu loh, takutnya. Saya kemarin dia kenal juga sama muslimah, katanya mau nikah. Terus saya bilang, jangan-jangan mau mbok murtad no, saya bilang gitu. Curiga saya, Tat. Bener-bener. Dan saya mohon, Tat, petunjuknya bagaimana ini supaya bisa mencegah dia jangan sampai menyebarkan pemurtatan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ibu tolong catat, ada produk aturan pemerintah namanya keputusan bersama dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79. Dalam bab 3 pasal 4 ditulis dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. Iya. Ya, Bu ya. Jadi kalau Ibu melihat ada kegiatan seperti itu, Ibu bisa lapor
mungkin petugas berwajib untuk mencegah kegiatan seperti itu, Bu. Dilaporkan atau panggil RT atau panggil satpam atau hansip, diberhentikan, disebutin tuh keputusan bersama dua menteri itu. Paling tidak bawa ke polsek aja, kalau nggak biar polisi aja yang urus bagaimana. Nggih. Gitu Bu ya. Nggih. Tapi Ibu jangan pakai gagang sapu ya Bu ya. Oh iya. Kalau Ibu ngusirnya pakai gagang sapu, nanti kalau difoto wartawan masuk koran, yang salah yang mana? Yang gagang sapu. Nah, itu ya. Jadi kita pakai aturan pemerintah aja. Nggih. Sebutin aja nomor aturan pemerintahnya, kasih ke petugas yang berwajib. Oke. Ini sudah melanggar ini. Ibu catat ya. Keputusan bersama dua menteri nomor 1 tahun 79. Nggih. Melanggar bab 3 pasal 4. Nah, Oke. nanti orang-orang yang juga ketuk-ketuk pintu, door to door, mereka juga nggak boleh begitu. Oke. Ya, jadi disebutkan di situ jelas. Oke. Tidak boleh dari pintu ke pintu atau memberikan bantuan, memberikan buku, pamflet, barang cetakan Oke. yang tujuan akhirnya mengajak untuk masuk agama tertentu. Itu nggak Iya. boleh. Terima kasih. Sama-sama Bu. Jazakumullah khairan. Yang lain. Kita satu kesempatan untuk ya bapak-bapak ini. Mic-nya ini Bagian. bapak yang depan. Masya Allah. Pokoknya suruh maju aja Pak. Kalau ada yang mau nanti. Pak. Ya, silakan yang muda silakan. Halo. Saya melihat itu saya coba ini kebenaran yang tapi saya itu pernah setuju di itu nanti bagaimana muslim sebelum Baik. Kan kita tahu ya, di dalam Islam kita ngelihat di dalam Quran yang namanya Taurat, Zabur, Injil itu kan syariat-syariat. Ya, tadi saya sebutkan hukum, ketetapan, perintah atau aturan yang diberikan untuk kaum atau bangsa tertentu. Ketika syariat itu diberikan kepada bangsa tertentu, pastilah ada yang namanya teknis-teknisnya. Misalnya sholatnya bagaimana, berapa rakaat, posisinya bagaimana, terus tradisinya apa, ada wudhu dan sebagainya. Saya bisa sebutkan banyak ayat di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa Nabi Abraham juga sholatnya sujud, ya, di Kejadian 17 ayat 3. Nabi Musa juga sujud di Bilangan 34 ayat 2 atau 8, lupa saya. Nanti ada lagi Bilangan 16 ayat 22, Musa dan Harun sujud. Nanti di Yosua 5:14, Nabi Yosua bin Nun juga sujud. Nabi Daud dan umatnya juga sujud. 1 Tawarik 29-20. Mazmur 95 ayat 6 juga Nabi Daud dan umatnya sujud. Nabi Esra juga sujud. Nehemia 8 ayat 6. Yesus juga sujud. Matius 26 ayat 39. Nabi-nabi yang ini doanya pada sujud. Nabi Muhammad SAW juga diperintahkan sujud di Quran surat Al-Hajj ayat ke-77. Ya. Ketika Nabi Muhammad SAW diperintah sujud dan nabi-nabi sebelumnya juga sujud, berarti kalau Nabi Muhammad SAW itu agamanya Islam, yang lain sebelumnya berarti agamanya apa? Insya Allah juga Islam, karena mereka melakukan syariat-syariat yang sebenarnya sudah mirip gitu ya, atau sama. Nah, syariat-syariat yang sebelumnya itu yang sudah diturunkan, itulah yang disempurnakan dalam Islam. Kalau yang lain Taurat, Zabur, Injil hanya untuk Bani Israel, yang Quran rahmatan lil alamin. Itu yang membedakan. Mungkin saja jumlah rakaatnya berbeda. Mungkin saja rukunya juga berbeda. Tetapi ada esensi yang sama di dalamnya. Esensinya apa? Ada sujudnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kok memerintahkan kita sujud gitu? Kenapa kira-kira, Bu? Kenapa kita diperintah sujud gitu? Ternyata otak manusia itu, kita di bagian atas ini, kalau kita nggak sujud, nggak dapat darah dan oksigen secara maksimal loh. Itu dikonfirmasi oleh kalangan medis. Nah,
Berarti yang menyuruh kita sujud kan tahu, berarti kita memang bagusnya sujud gitu. Supaya apa? Supaya otak kita mendapatkan darah dan oksigen secara optimal. Jadi kalau Mas tanya umat-umat yang sebelumnya ibadahnya bagaimana, ya mereka mengikuti syariat-syariat yang sudah diturunkan melalui Nabi dan Rasulnya, disempurnakan pada Quran dan Sunnah, gitu ya. Monggo yang lain silakan. Ya, ini sepertinya waktunya sudah mepet dari mulai dari itu. Tapi ini saya akan berikan waktu buat teman-teman dari EMA ya, ini menyampaikan sesuatu. Tapi buat bapak ibu yang masih ingin mengetahui lebih jauh lagi, silakan untuk di subscribe, diikuti di YouTube-nya Kodonita. Di sana banyak sekali materi yang bisa kita dapatkan. Dan ini insya Allah akan menambah semakin nama wawasan kita dan memperkuat akidah kita.